Kemudian yang kedua, apabila kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala kita diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kenikmatan-kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang kita rasakan dalam kehidupan dunia ini. Diberi kita kesehatan, diberi kita kelonggaran, diberi kita kesempatan, diberi kita harta benda atau buah-buahan dan seterusnya. Kemudian kita dapat menikmati kehidupan ini. Ini adalah merupakan karunia dan pemberian Allah Subhanahu wa taala, dan kita wajib mensyukurinya, yaitu dalam arti kita meningkatkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang hakikatnya kita memang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk beribadah sebagaimana yang diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Az-Zariyat ayat 50. Kemudian kita tidak boleh mengkufuri nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apabila kita mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, kita tidak mau berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan menuai azab, menuai pembalasan berupa siksaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan apabila kamu bersyukur, tentu aku kata Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan nikmat kepadamu. Dan jika kamu kufur, maka ketahuilah bahwa azab Allah Subhanahu wa taala ini sangat pedih. Azab Allah Subhanahu wa taala pasti akan menunggu dan akan diberikan kepada orang-orang yang tidak bisa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah senantiasa bersyukur, atau yang ketiga adalah senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala, tidak lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan gunakan lisan kita untuk berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kita gunakan hati kita untuk berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya dalam lisan saja, tetapi masuk dalam hati kita, dalam kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka keikhlasan itu adalah timbul dari diri kita melalui hati kita. Maka keikhlasan akan menimbulkan ihsan, yaitu apabila kita menyembah Allah Subhanahu wa taala, mengibadati Allah Subhanahu wa taala, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sudah sampai kepada puncaknya, yaitu anta'budallaha ka'annaka yarahu, yaitu adalah kamu menyembah Allah seakan-akan kamu melihat Allah Subhanahu wa taala. Fa in lam yakun tarah, dan apabila kamu tidak melihatnya, fa inna lahu, sesungguhnya dia Allah Subhanahu wa taala yarak, dia Allah Subhanahu wa taala melihat. Maka tiga komponen daripada yang telah diterangkan atau yang telah saya terangkan juga ini merupakan penjabaran yang telah diuraikan oleh Abdullah ibnu Mas'ud. Abdullah ibnu Mas'ud dalam menafsirkan Al-Quran surah Al-Imran ayat 102 ini, yaitu yang membentuk pribadi menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenarnya takwa adalah tiga komponen, yaitu taat tidak maksiat, bersyukur tidak kufur, dan selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan semua penciptaannya, kita menggunakan akal pikiran kita untuk mentadaburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, bahwa semua yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu tidak sia-sia, dari makhluk yang hidup, makhluk mati, benda-benda yang bergerak dan benda-benda yang tidak bergerak. Semuanya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang sia-sia. Makhluk yang kelihatan dan tidak kelihatan, makhluk yang besar sampai kepada yang kecil, sampai Allah Subhanahu wa taala memberikan perumpamaan, yaitu menciptakan seekor nyamuk.
Maka apabila kita telah sampai kepada puncak itu, maka puncak ketakwaan dengan sebenarnya takwa, kita harus mempertahankan ini dengan keistiqomahan, sehingga Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini menerangkan wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kamu mati melainkan kamu tetap konsisten dalam keadaan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kelanjutan ayat Allah Subhanahu wa taala, wa'tasimu bihablillahi jami'an, dan berpegang teguhlah kamu. Waw di sini adalah waw ataf, i'tasimu fil amr, domirnya kepada antum, wa fi aslihi wa'tasimu, nah wa hurufun nun diambil nun karena di sini adalah fi'il amr, domirnya kepada antum. Wa bihablillahi, dengan tali Allah. Bihablillahi ini jar majrur, Allahu lafdzul jalal jami'an, ini sebagai hal adalah yang menerangkan tentang keadaan, itu keadaan suatu ummah, keadaan muslimin itu hendaknya bersatu padu dalam bingkai kesatuan, yang diemban atau yang dipimpin oleh apa yang dikatakan Quran surah An-Nisa 59, yaitu ulil amri. Wala tafarraqu, dan janganlah kamu berpecah belah yang menyebabkan kelemahan, berpecah belah yang menimbulkan kekalahan. Berjamaah di sini adalah sesuai dengan apa yang telah dilaksanakan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya, sebagaimana diterangkan oleh hadis ma'ana alaihi wa ashabi, apa-apa yang telah aku dan sahabat-sahabatku laksanakan, yaitu kehidupan atau membentuk ummah dalam kehidupan bersama-sama, yang di dalamnya senantiasa ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, yasudu ba'du ba'dan, saling kuat menguatkan. Di dalamnya ada tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Nah ini. Kemudian di dalamnya saling memanggil dengan sebutan ikhwana, saudara. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum, dan ingatlah ketika nikmat Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada kamu, ya. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da, tatkala kamu dulu di masa jahiliyah itu bermusuh-musuhan, lalu Allah Subhanahu wa taala fa'alafa baina qulubikum, maka Allah menjinakkan antara hati-hati kamu dengan datangnya hidayah al-Islam. Dulu suku Aus dan Hajar 120 tahun namanya senantiasa bertikai bermusuh-musuhan. Allah mendatangkan al-Islam, kemudian mereka hidup bersaudara dalam Islam, mereka rukun, mereka dalam kesatuan, kal jasadul wahid yasudu ba'duhu ba'dan, seperti satu jasad yang saling kuat menguatkan, kal bunyan yasudu ba'duhu ba'dan, sebagai satu bangunan yang tersusun kokoh, kal bunyan ka'annahum bunyanum marsus, ya. Ini kemudian juga dulu sahabat-sahabat yang lain, mereka belum bersaudara antara suku Madinah dan Mekah, atau penduduk Mekah dan Madinah ketika itu, ya, orang-orang beriman ketika itu belum terikat dengan persaudaraan, maka disatukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan peristiwa hijrah itu ada kaum Muhajirin dan kaum Ansar, mereka disatukan dengan ukhuwah Islamiyah, dengan persaudaraan yang kuat. Kemudian persatuan yang telah ditegakkan oleh sahabat-sahabat ketika itu, suku Aus dan suku Hajraj dan juga yang lainnya, ini tidak disukai oleh orang-orang Yahudi. Maka orang-orang Yahudi kapanpun tidak akan pernah
menyukai bila mana orang-orang yang beriman ini bersatu padu, mereka tersusun dalam satu barisan yang tersusun kokoh. Mereka menghendaki orang-orang yang beriman, orang-orang yang mengamalkan Islam ini senantiasa berpecah belah, menghendaki seperti ahli kitab yang senantiasa berpecah belah. Karena sungguhnya ahli kitab baik, dua ahli kitab itu yaftaruku nafiddin, yang mereka berpecah belah dalam agama. Sebagaimana diterangkan oleh baik hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kuntum ala safa ufratin minan nar, dan dulu ketika itu kamu berada di tepi jurang neraka. Fa'anqadhakum minha, lalu Allah menyelamatkan kamu, dari jurang api neraka itu. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Demikianlah Allah menerangkan kepada kamu